Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Iya, sudah hadir Mbak Citra dan Mbak Neng ya. Sambil menunggu yang lain. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Kita sekarang masuk di tatap muka online yang kedua ya. Sementara untuk total tatap muka yang sudah kita lakukan adalah yang ketiga ya. Oh ya, baik, sambil menunggu yang lain ya. Sekilas membahas mengenai tugas memo yang minggu sebelumnya. Untuk tugas memo itu paling lambat adalah deadline-nya 2 minggu sebenarnya tanggal 30 ya. Tapi jika ada yang mengumpulkan sampai dengan sebelum UTS tidak apa-apa ya. Tapi dari sampai dengan hari ini tadi yang sudah mengumpulkan kurang lebih 4 orang. Mbak Nuryani, Mbak Degadis, terus kemudian Mbak Ratna. Mbak Ratna itu nama nama itunya siapa ya? Mbak Ratna. Nama nama yang sering dipakai, nama aliasnya siapa Mbak Ratna? Sama satu lagi Mbak Mbak Tia apa siapa ya? Oh iya, nanti kalau misalnya mereka absen ya, tolong sambil nama nama asli dalam kurung nama ini aliasnya ya, nama aliasnya juga ditulis. Saya biar bisa ngecek untuk nanti proses-proses ini apa? Keaktifan, terus kemudian penugasan dan lain-lain ya. Saya biar bisa memantau. Baik, untuk tugas memo sebenarnya kalau dari yang penjelasan saya kemarin tidak bebas, mengacu pada tugas di halaman 30 di modul kita halaman 30 ya. Jadi mengenai pengurus OSIS gitu. Tapi jika Anda membuatnya bebas ya tidak apa-apa, saya terima ya. Tapi sesungguhnya daripada bingung-bingung mikir, ini bahannya sudah dikasih di sini. Membuat memo tentang ini apa istilahnya pengurus OSIS ya kalau nggak salah kemarin halaman 30. Nah ini, nah ini pesan ringkas. Nah ini pesan ringkas atas nama ketua OSIS yang ditujukan kepada salah seorang pengurus OSIS agar mengumpulkan pengurus OSIS agar mengikuti pembinaan ya seperti itu. Kemarin kalau nggak salah ada tadi yang terakhir ngirim sudah sedikit menyinggung soal yang kaitannya dengan ini. Kalau nggak salah Mbak siapa ya? Nanti akan saya bahas setelah deadline-nya berlalu. Jadi kurang lebih tanggal 6 Januari ya akan saya bahas mengenai memo yang sudah Anda buat. Sekilas untuk mengenai kelengkapan dan lain-lainnya sudah betul, hanya mengenai isi yang relatif nanti kita perlu perbaiki gitu. Selamat datang Mbak Nuryani ya. Mbak Nuryani sudah ngirim memo ya, ya. Ya, tidak apa-apa Mbak, kita baru mulai. Kita belum mulai ya, masih 3 orang. Ini sambil menunggu yang lain atau bagaimana? Mbak Citra ini nama nama ininya Citrawati ya? Nama nama aslinya.
Oh iya, Mbak Citra, Citra Lugi ya. Citra Lugi. Kalau Mbak Neng Azah itu nama aslinya siapa? Kalau Mbak Nuryani ya Mbak Nuryani ya. Oh, Wastirah. Wastiah ya, Wastiah. Oh ya, Mbak Nuryani ya. Oke. Kalau Mbak The Gadis itu yang Titi Winingsih ya. Kalau yang Mbak Eva Rahayu siapa ya nama ininya? Nama aliasnya? Cencu, bukan nama asli. Nama aslinya Mbak. Eva Rahayu itu Cencu ya? Oh ya. Mbak Sri Dewi? Ya, selamat datang Mbak Praharsini. Praharsini nama 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 ininya ya Praharsini ya, nama aliasnya Praharsini tetap ya. Kalau Mbak Sri Dewi, nama aliasnya siapa? Oh, Mbak Ratna ya. Ya, baik sambil menunggu ya, sambil menunggu yang lain ini saya mau ini mau biar biar kenal, biar paham dan biar saya apal. Sementara yang saya masih hafal masih beberapa orang. Mbak Tri Isnawati itu siapa nama ininya? Mbak Tri Isnawati. Tri Isnawati. Ya, selamat datang Mbak ini Mbak Neng Azah, Mbak Wastiah ya. Oh, Denis. Mbak Tri Isnawati namanya Denis Denis ya? Iya. Ya, nama FB Mbak Denis Denis. Ya, ya. Lasmini, kalau Mbak Lasmini. Mbak Nadia. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Neng, selamat bergabung. Baik ya, ini sudah 5 orang. Kurang lebih sudah 5 orang ya yang masuk. Empat atau lima? Empat, masih empat. Tadi sekilas ada Mbak siapa tadi masuk? Baik, sambil menunggu yang lain ya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat saja? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan sampai dengan detik ini diberikan kebahagiaan, kesejahteraan serta ini apa berkah yang mungkin lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Amin. Baik, senang sekali saya bisa bertemu lagi di kelas online kita yang kedua ya. Dan kali ini kita akan membahas dua topik ya, pelajaran keempat dan pelajaran kelima ya. Pelajaran keempat ini topiknya nanti tentang perindustrian. Ya, sementara pelajaran kelima topiknya nanti tentang
kependudukan, ya. Oke. Serta ini modul saya sertakan juga nanti untuk latihan soal, ya. Iya, selamat datang Mbak Gadis, Mbak Titi Winingsih, ya. Baik ya, saya mulai ya, sambil nanti yang datang untuk bergabung ya. Kita mulai untuk yang tatap muka yang sekarang. Pelajaran keempat. Baik, pelajaran keempat ini topiknya mengenai perindustrian ya. Eh, kompetensinya atau tujuan yang nanti diharapkan dari para siswa nanti bisa untuk mendengarkan, untuk berbicara, untuk membaca dan menulis. Ya, ini pasti kompetensi dasar yang dicapai untuk semua pelajaran kita di bahasa Indonesia ini gitu ya. Nah, secara khususnya untuk yang sekarang ini dalam pelajaran 4 ini siswa diharapkan bisa membaca intensif teks bacaan, kemudian bisa menulis paragraf. Kembali lagi menulis paragraf. Minggu sebelumnya kita menulis paragraf juga ya, mengembangkan paragraf. Apa bedanya dengan minggu sebelumnya nanti kita bahas ya. Ya, selamat datang Mbak Nadia, Mbak De Gadis ya, tidak apa-apa. Silakan bergabung ya. Kemudian berikutnya lagi yang kedua adalah kita bisa mendengarkan kembali wawancara serta merangkum isinya. Ya, kemarin minggu lalu juga sudah membahas tentang wawancara ya, sehingga dalam kesempatan ini nanti kita perjelas lagi apa bagian-bagian apa yang sebelumnya belum kita bahas di tatap muka yang lalu. Ya, ya Mbak Nadia itu Lasmini ya. Oh ya, oke. Kemudian yang ketiga, yang C, bisa memerankan teks drama sesuai dengan karakter tokoh ya. Kalau ini saya yakin di semester sebelumnya Anda juga sudah ini ya, sudah pernah berlatih drama ya, sudah pernah mementaskan bahkan. Sehingga ini nanti kita bahas apa hal-hal yang ini aja, yang penegasannya yang mungkin kita perlu tahu lagi ya. Serta bisa menulis resensi novel. Ada yang sudah pernah tahu resensi? Iya, apanya yang amburadul Mbak Gadis? Ininya, pementasannya. Ya, namanya juga bukan pemain drama ya. Oke, baik. Jadi ini 4 tujuan khusus yang akan kita capai pada tatap muka yang sekarang ini. Nah, ya, tapi tidak apa-apa namanya latihan ya Mbak Gadis ya. Nanti siapa tahu kalau kalau dari berlatih kemudian bagus nanti ini kalau ada pementasan drama atau ada audisi gitu bisa ikut menjadi pemainnya. Ya, kita mulai ya untuk yang pertama membaca teks secara intensif serta mengembangkan paragraf. Ah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, pasti namanya membaca ini kita tidak akan pernah lepas dari kegiatan membaca, ya. Iya, eksidental ya Mbak Citra ya, eksidental. Bisa menampilkan dengan tanpa latihan khusus itu sudah luar biasa ya. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Eee, sehari-hari pasti kita tidak pernah lepas dari aktivitas yang namanya membaca ya. Membaca teks, membaca buku, membaca majalah, membaca koran, nah, dan lain-lain. Semuanya adalah kegiatan membaca, ya. Tetapi dalam bab ini atau dalam bagian ini kita kita ditanya membaca teks yang intensif itu yang seperti apa gitu, ya. Memangnya membaca itu jenisnya ada apa saja gitu, ya. Ini penekanannya membaca intensif. Apa ada yang tahu membaca intensif itu apa? Membaca cepat. Selamat datang Mbak Lisa, silakan. Mbak Lisa Kartika. Mbak Lisa Kartika ini nama nama aslinya siapa ya?
Iya, membaca cepat. Coba kita lihat ya, benarkah membaca intensif itu membaca cepat? Ya, sebelum kita tahu membaca intensif itu apa, kita tahu dulu ya definisinya, pengertiannya dari membaca ya. Sebenarnya kan ini sudah sehari-hari ya kita lakukan ya, kita sering membaca membaca membaca, tetapi pengertiannya membaca itu sesungguhnya adalah apa? Ini, apa, membaca adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata, ya. Ini definisi membaca menurut Tarigan. Pengertian lainnya adalah ini, ya, selamat malam Mbak Lisa. Mbak Lisa Kartika, nama aslinya siapa ya? Nama aslinya Mbak Lisa Kartika atau ada nama aliasnya? Kartisa. Mbak Kartisa. Oh, iya iya iya, iya. Terima kasih Mbak Gadis. Ini saya sambil ngecek nama alias sama nama aslinya ya. Baik, saya lanjutkan. Kembali membaca itu adalah proses atau sebuah kegiatan ini melafalkan lambang-lambang bahasa tulis ya. Kalau definisinya ini nanti mungkin agak sedikit jelimet, tetapi yang paling simpel di sini adalah ini memahami simbol-simbol bahasa tulis ya itu ya. Jadi itu. Silakan Mbak Denis. Ya. Nah, kadangkala kita ya sama-sama membaca satu bab yang sama atau membaca satu buah artikel yang sama. Tapi mengapa kadangkala kecepatannya berbeda, pemahamannya berbeda, penangkapannya berbeda, ya. Ada yang seperti itu ya. Sama-sama disuruh membaca satu halaman, ada yang selesai 5 menit, ada yang selesai 1 menit. Tapi ketika ditanya tidak tahu. Ada yang selesai 15 menit tapi dia paham, gitu ya. Nah, sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca? Ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam internal atau dari faktor dari luar, eksternal ya. Faktor dari dalam itu berupa IQ, minat, sikap, bakat, motivasi, serta tujuan membaca itu sendiri ya. Itu faktor-faktor yang dari dalam ya. Ya, faktor dari luarnya itu ini sarana membaca. Jadi sarana membacanya itu ini apa satu sama lain sama atau beda. Membaca lewat print out, lewat ini maksud saya, lewat majalah yang sesungguhnya atau membaca lewat fisik majalah daripada membaca lewat fisik online. Nah, seperti itu mungkin berbeda ya. Terus kemudian dari kesulitan tiket teks bacaannya sendiri, apakah memang sulit atau tidak, serta faktor lingkungan, faktor latar belakang, sosial ekonomi, kebiasaan, dan tradisi membaca. Ya, jadi ini yang menyebabkan atau ini yang mempengaruhi kemampuan membaca satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Ya, nah ini yang saya katakan tadi, memangnya membaca itu, macamnya ada apa? Ada banyak ya, betul. Saya pelan lama kalau membaca karena sama makan ya, Mbak? Ya, Mbak Nuryani. Iya. Nah, ini jenis-jenis membaca. Ada yang membaca nyaring, ada yang membaca dalam hati. Ya, sering ya kita membaca dalam hati. Kemudian ini yang ketiga, membaca intensif, membaca ekstensif, ini lawannya. Intensif sama ekstensif lawannya, ya. Nah, ini ada juga jenis membaca, membaca literal, membaca kritis dan membaca kreatif, ya. Jadi ini jenis-jenis membaca. Sudah pernah sebelumnya mendapatkan ini? Jika sudah pernah, saya akan lewati. Sudah pernah dijelaskan jenis membaca? Iya. Ya, sudah pernah tapi lupa. Ya, baik.
Kalau nyaring jelas ya dengan bersuara, ya dengan bersuara keras kayak anak SD waktu kita kecil dulu kan kita membaca dengan keras ya, itu namanya membaca nyaring. Iya, selamat datang Mas Natswa, Mas Sugiono. Siapa? Sugiono ya? Tadi sekilas ada. Ya, Mas Natswa. Gimana kabarnya Mas Natswa? Apakah sudah sehat? Minggu lalu katanya sedikit sakit. Iya, tidak apa-apa. Apakah sudah sembuh? Ya, alhamdulillah ya kita. Nah, sekarang ini ya, kita sampai pada kegiatan jenis membaca. Sebenarnya ini bahasan kita adalah membaca intensif. Hanya kita tahu teman lainnya dari membaca intensif itu apa? Ada membaca nyaring, dalam hati, ekstensif, literal, kritis, dan kreatif. Ya, dari sekian ini, dari 7 ini, mana yang sudah tahu? Nah, ini ya, kalau nyari dengan bersuara, baca dalam hati tanpa suara ya, dalam hati. Terus kemudian kalau intensif, intensif itu ini suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Secara seksama itu berarti ini ya, secara teliti, secara penuh perhatian gitu ya, yang tujuannya itu adalah ingin memahami, berusaha memahami betul apa yang mau dibaca gitu ya. Jadi di sini prinsipnya adalah seksama. Terus kemudian prinsip lainnya lagi adalah yang dibaca itu terbatas, yaitu hanya satu atau beberapa saja dari bahan bacaan. Jadi misalnya disuruh membaca tentang ini, coba carilah tentang demam berdarah. Demam berdarah itu nggak semua bahan bacaan itu dibaca, tapi hanya satu buku, dua buku seperti itu, atau satu bab, dua bab ya. Jadi ada batasannya untuk intensif. Tujuannya apa? Agar kita lebih fokus gitu ya, agar pembaca lebih fokus dan lebih bisa mengambil intisarinya. Jadi kalau kita membaca yang banyak sekali luas ya, itu namanya membaca ekstensif ya. Membaca ekstensif berarti membaca yang dilakukan secara luas sekali, baik jenisnya maupun ragamnya gitu ya, itu semuanya boleh dibaca. Jadi ini kalau untuk pemula gitu ya, mungkin barangkali semakin banyak membaca akan semakin membuat bingung gitu ya. Jadi untuk ekstensif itu seperti itu, sehingga yang dibaca ini bebas, terserah gitu. Diberikan keleluasaan untuk memilih apa yang mau dibaca ya. Itu bedanya kalau ekstensif gitu ya. Ya, selamat datang Mbak Rin, Mbak Rin Airin. Ya, Mbak Rin Airin ini nama nama aslinya siapa ya? Baik, saya lanjutkan. Berikutnya membaca literal. Membaca literal itu apa? Membaca literal itu adalah membaca yang sifatnya hanya pokoknya sebatas kenal dan sebatas menangkap artinya gitu. Jadi general. Jadi pokoknya tahu oh itu tadi maksudnya ini. Nah, itu namanya membaca literal ya. Jadi tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi. Ya, silakan selamat bergabung Mbak Rin. Gitu ya. Jadi membaca literal itu membatas yang penting menangkap arti yang tertera secara keseluruhan atau tersuratnya ya. Jadi tidak tidak menangkap makna yang lebih dalam lagi tidak ya, tidak seperti itu. Itu yang membaca literal. Nah, berikutnya yang baca kritis. Baca kritis itu adalah ini dilakukan dengan penuh seperti ini ya, penuh rasa ingin tahu, evaluatif, serta analitis. Itu membaca kritis. Sementara kalau membaca kreatif itu adalah untuk mendapatkan nilai tambah ya, mendapatkan nilai tambah dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang paling menonjol. Nah, ide-ide yang paling menonjol serta mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan ya. Jadi mencoba mengelaborasi istilahnya seperti itu.
Baik. Nah, kembali lagi pada tujuan kita tadi, diharapkan setelah, siswa nanti bisa membaca intensif ya, kalau dalam modul ini nanti ada latihannya ya, ada latihannya. Setelah nanti bisa membaca intensif, maka siswa diharapkan bisa, mengembangkan paragraf. Ya, nah ini membaca intensif. Nanti latihan membacanya ini coba dibaca secara intensif ya mengenai digital kamera ya. Mengapa kok cocok untuk pemula? Nanti coba dibaca ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah dibaca seluruhan teks ini tadi ya, seluruh teks ini ya, sampai dengan ini 2 lembar ini ya. Coba nanti masing-masing akan butuh waktu berapa lama dan kemudian, untuk mengetes apakah yang hasil Anda baca tadi itu bisa Anda pahami atau tidak, baca ini atau jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Ya gitu ya caranya ya. Oke. Ini semuanya masih masih ada di tempat eee, ataukah sudah mulai mengantuk? Masih setia ya Mbak Gadis ya? Oke baik. Mbak Cencu selamat datang. Baik, ya. Nah, sekarang setelah kita sudah bisa membaca ya, sudah bisa membaca paragraf yang dimaksud gitu ya. Pada saat ini atau khususnya pada tatap muka yang sekarang ini, pada subbab bagian ini kita diminta untuk bisa mengembangkan paragraf. Ya, mengembangkan paragraf. Kemarin kalau minggu lalu kita bicara mengenai induktif dan deduktif ya, sama campuran. Masih ingat? Nggak kebagian suara maksudnya gimana Mbak Citra? Ya, ya, induktif, deduktif, sama campuran. Apa bedanya dengan yang sekarang ini? Kalau induktif, deduktif, sama campuran, itu jenis-jenis paragraf ditinjau dari apa ya? Jenis-jenis paragraf ditinjau dari apa yuk? Masih ingat nggak? Mbak Nadia masih ingat nggak? Deduktif, induktif, sama paragraf campuran itu ditinjau dari apa ya? Nah, dari letak ya, berarti dari letak letak atau posisi di mana letak gagasan utama itu berada, betul Mbak Gadis ya. Nah sekarang kalau yang sekarang pola pengembangan paragraf yang sekarang ini ada yang diminta itu adalah contoh, terus kemudian definisi sama perbandingan pertentangan. Ini yang diminta oleh bagian yang buku sekarang ini ya. Jadi yang ini nomor 3, nomor 5, sama nomor 9 sesungguhnya itu. Tetapi saya di sini sampaikan teman-teman lainnya itu adalah ini klimak anti klimak, sudut pandang, analogi. Kemarin analogi sudah ya, generalisasi sudah, terus kemudian sama kausalitas sudah ya. Jadi ini kita membahas lainnya lagi. Berarti, betul Mbak Nur, letak gagasan berita, betul. Berarti kalau yang ini eh, pengembangan paragraf ditinjau dari apanya kira-kira ya? Mbak Nadia, kira-kira apa ya? Kira-kira ditinjau dari apanya? Gak ada suaranya. Yang gak ada suaranya siapa Mbak? Suara saya masih bisa ditangkap dengan jelas nggak? Iya, ya terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang pertanyaan saya tadi, paragraf contoh. Iya,
paragraf contoh, terus kemudian paragraf eh satu lagi tadi apa? Paragraf contoh, paragraf perbandingan, sama paragraf definisi yang dimaksudkan tahapan yang sekarang ini, yang dimasukkan untuk tatap muka yang sekarang ini, berarti pengembangan paragraf ditinjau dari apanya? Ini ditinjau dari isi dari topiknya atau isi gagasan utamanya. Jadi jenis isinya gitu ya. Kalau kemarin induktif dan deduktif serta campuran di betul Mbak Nur, isi kalimatnya. Betul. Oh ya, Mbak Rin suaranya putus-putus ya. Ya sudah. Uh, yang sabar ya. Betul, ditinjau dari isinya. Sehingga ini tidak akan membahas apakah dia ditempatkan di awal, di tengah, atau di akhir gitu ya. Tapi yang dibahas adalah isi dari kalimat utamanya itu tadi berisi apa gitu. Kalau namanya paragraf contoh ya, paragraf contoh itu berarti kalimat topiknya dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh gitu ya. Jadi akan diurai lebih panjang melalui contoh-contoh, ilustrasi contoh ya, seperti itu. Ini contohnya. Ini pertama kali kalau kita melihat sebuah paragraf begini, apa yang kita tentukan dulu? Ide pokok ya, ide pokoknya apa ini ya, tentukan dulu ide pokoknya. Ide pokoknya kali ini adalah tentang korban banjir ya, korban banjir yang istilahnya butuh yang sedang ini ya, sedang mengalami musibah. Ya, korban banjir. Nah, dalam penjelasan berikutnya, dia ada contoh-contohnya. Untuk bertahan hidup dia pakai daun yang direbus, umbi-umbian, ikan hasil tangkapan, nah gitu ya. Itu sebagai paragraf contoh. Yang berikutnya yaitu ini paragraf perbandingan ya. Namanya perbandingan. Kalau perbandingan itu berarti dalam satu paragraf tadi itu ada minimal berisi dua hal ya. Namanya perbandingan berarti ada yang dibandingkan satu sama lain. Misalnya yang satu abstrak, yang satu konkret. Misalnya yang satu atas, yang satu bawah. Jadi ada dua hal ya yang diperbandingkan. Jadi dalam paragraf tadi kalimat topiknya dirinci dalam bentuk perbandingan-perbandingan ya. Ini contohnya. Jika nanti ketemu kalimat perbandingan, paragraf perbandingan, atau paragraf pertentangan, itu sebenarnya apa bedanya? Kalau perbandingan itu lebih ke arah membandingkan persamaan yang dimiliki oleh dua benda atau lebih, ya. Tapi kalau pertentangan itu lebih menonjolkan ke arah perbedaan, ya. Jadi kalau namanya paragraf perbandingan di sini membandingkan satu hal dengan satu hal lainnya, tapi ditinjau dari aspek-aspek yang mungkin lebih ke arah persamaannya. Meskipun mungkin barangkali si penulis ingin menguraikan perbedaannya, tidak ada masalah. Yang jelas adalah membandingkan satu sama lain ya. Nah, pada contoh ini kira-kira yang mau dibandingkan yang mana ya? Mbak Praharsini masih bisa mendengar sana? Masih bisa mendengar saya? Gas dan minyak tanah, betul sekali ya, gas dan minyak tanah ya. Jadi bukan LPG 3 kilo dan 12 kilo ya. Betul betul ya. Jadi yang dibandingkan adalah LPG dan minyak tanah. Oke, betul sekali. Nah, sekarang yang paragraf definisi. Berarti tadi isi kalimat pokoknya itu berisi tentang pengertian atau definisi gitu ya. Yang sifatnya adalah untuk memperjelas kalimat utamanya. Contohnya adalah ini. Nah, ini pada akhirnya nanti dibaca ya ini ya. Nah, ini pada akhirnya ketemu definisi paragraf adalah, nah itu.
Ini contohnya dalam bentuk itu tadi ya. Baik. Jadi paragraf-paragraf tadi semakin memperjelas ya apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan paragraf, bisa melalui contoh, bisa melalui perbandingan, atau bahkan bisa melalui apa tadi satu lagi? Apa barusan? Definisi ya, yang sebelumnya juga bisa melalui generalisasi, sebab akibat, ya seperti itu ya. Oke. Baik, saya agak cepat ya. Kita sekarang masuk ke yang wawancara. Yang sebelumnya sudah ya, yang kemarin wawancara juga sudah ya. Nah, sekarang apa yang nanti kita akan bahas dalam wawancara? Dalam yang bab 4 ini ada wawancara, nanti di bab 5 pun ada ya. Jadi yang di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti Anda mewawancara ya, ketika kita mewawancara berarti kita itu yang mewawancara berarti di bagian mana? Yang ditanya atau yang jawab ya? Yang tanya atau yang jawab? Kalau yang tanya itu berarti namanya adalah pewawancara. Atau interviewer ya, itu yang bertanya. Tapi kalau yang menjawab itu namanya narasumber, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah apa bedanya? Betul, betul. Interviewer itu untuk penanya. Sementara kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, kalau untuk yang ditanya itu adalah interviewe ya. Jadi nggak pakai R ya, betul. Oke, jadi ini pertanyaan dan ini jawabannya. Ini umumnya kalau wawancara kan tanya jawab ya, sehingga contohnya seperti ini. Nah, maksud dari pelajaran yang sekarang ini, Anda diminta untuk meringkas, untuk merangkum sebenarnya sebenarnya hasil wawancaranya itu seperti apa. Maka Anda meringkasnya dari jawaban ini ya. Oke, baik. Ya, oke. Nanti kita ketemu lagi untuk wawancara ini di bagian yang kelima ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, teks drama ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya, silakan Anda bertanya. Kemudian ini yang ketiga ya, memerankan teks drama. Teks drama kemarin pun sudah sering ya, sudah sering Anda pentaskan. Jadi drama itu berisi tentang umumnya berisi dalam bentuk dialog-dialog ya, antar tokoh gitu ya. Drama yang sudah dipentaskan sama ada yang masih drama dalam bentuk skrip gitu ya. Oke. Bentuk tertulis dari naskah drama disebutnya adalah teks drama atau naskah drama ya. Naskah ini atau teks drama ini yang kemudian akan dipentaskan ya, akan dipertunjukkan ke orang lain ya. Nah, ini bagian-bagian unsur-unsur drama sudah Anda sudah tahu ya, ada babak, ada adegan, ada percakapan yang disertai dengan ekspresi ya, mimiknya. Kalau berperan antagonis, protagonis semuanya akan tampak di situ ya. Nah, ini yang dulu pernah kita singgung waktu kita tatap muka di KDEI ya, dialog, prolog, monolog dan epilog ya. Saya tidak akan ulang lagi. Ini jenis-jenis dramanya ya. Kalau yang sedih namanya tragedi. Kalau yang berisi humor-humor atau lucu-lucu, komedi. Kalau campuran, tragedi dan komedi, serta pantonim. Pantonim itu berarti apa ya? Iya, iya, Mbak Erin. Iya, iya, nanti di-share. Nah, agar bisa memerankan drama, antolog, protolog,
bukan antolog, Mbak, monolog, prolog, nih, prolog, kata pengantar, dialog, percakapan dua orang ya, berbicara sendiri atau namanya monolog. Kalau di akhir namanya epilog ya. Jadi antolog, protolog bukan, Mbak, nggak pakai to, nggak pakai atol ya. Jadi ini prolog, dialog, monolog, dan epilog ya, gitu ya Mbak Nur. Nah, kemarin ketika Anda mementaskan, letak kesulitannya di mana? Apakah sudah bisa menjiwai tokoh karakternya? Atau bisa menjiwai karakternya yang harusnya judes, suaranya gimana, yang harusnya dia sabar, suaranya bagaimana, sudah bisa atau belum waktu yang kemarin Anda mementaskan? Nah, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah Anda harus berlatih bagaimana gaya bicaranya, intonasinya, serta nada dan juga mimiknya. Jangan kalau ekspresi sedih tapi sambil tertawa gitu ya. Jangan juga ketika riang tapi mukanya sedih gitu ya. Jadi penjiwaan karakter ini kita harus bisa memerankannya dengan baik gitu. Makanya tidak jarang kalau Anda lihat sinetron ya, seperti siapa itu yang peran antagonis yang jahat sekali. Itu kalau dia memerankan perannya itu, sungguh sepertinya kita itu sangat terbawa. Itu berarti dia berhasil sukses untuk menjiwai ya. Ya, ada lagi yang tokoh jahat sekali, yang sepertinya kalau kita ketemu meskipun dia aslinya nggak jahat, tapi kita terbayang dengan peranannya dia waktu di sinetron itu kita pasti ikut ini ya, ikut-ikutan jutek gitu ya melihatnya. Nah, itu berarti dia telah berhasil menjiwai karakternya gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Seseorang, eee, perwatakan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah drama itu kan macam-macam ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang memang dia dilukiskan itu sebagai seseorang yang, ini ya, yang nakal atau yang sebaliknya, berbagai macam peran ya. Iya, silakan, selamat malam Bunda Ika. Bunda Ika ini berarti siapa ya nama aslinya ya? Oh, Bu Rikayani. Bu Rikayani, ya, Bunda Rika. Minggu lalu tidak ada ya Mbak Rika ya? Ya, saya ulangi kembali, saya lanjutkan ya. Iya, iya, iya Mbak, iya Mbak Ika, tidak apa-apa. Baik, nanti materi sudah saya share. Nanti untuk yang rekaman fisiknya bisa saya share, tapi mungkin tidak lewat yang YouTube yang itu. Bisa saya kirimkan lewat file attachment aja, karena minggu lalu kan banyak ini masih ada kesalahan teknis di awal-awal ya. Oke, baik. Saya ulangi lagi, bahwasanya ada banyak cara si pengarang drama, dalam skenarionya itu untuk melukiskan, ini, watak tokohnya, gitu ya. Bisa bisa yang pertama itu adalah ini, melukiskannya adalah dengan cara, memilih memilih orang yang memang, tampaknya adalah seperti itu, gitu ya. Jadi misalnya wataknya adalah watak jahat, maka memilih pemainnya ya yang ini, alisnya tebal, yang sepertinya matanya itu agak-agak, ini ya, agak-agak lebar. Nah, seperti itu. Jadi dari melihat wajahnya saja, itu sudah menyatakan kalau dia itu jahat. Nah, itu ya, itu contoh yang pertama, melukiskan melalui bentuk lahiriah, ya. Iya, Mbak Ratna. Mbak Ratna Dewi. Mbak Ratna Dewi ini nama aslinya Sri Dewi ya?
Ya, itu berarti, ini melukis melalui bentuk lahir ya, Mbak Nur ya? Jadi dari aslinya itu sudah tampak, oh ini nampaknya jahat meskipun sebenarnya aslinya tidak, gitu. Atau sebaliknya, yang memang aslinya itu adalah, ini, misalnya seseorang, tokohnya adalah tokoh yang ini, yang teraniaya, yang halus gitu ya, maka memilihnya adalah pemain yang kalem, nah gitu ya. Jadi, dilukisan melalui bentuk bentuk lahir, betul. Atau kalau ndak begini, apalagi caranya? Melukiskan melalui jalan pikiran atau perasaan, ya. Jadi, ini mungkin ini ini ya, kebalikannya dari yang bentuk lahir ini tadi, tapi lewat batiniahnya, perasaannya halus, perasaannya memang kasar, lah itu dari situ tampak. Iya, Mbak Nuryani berarti ini ya, peran-peran yang ini ya, Mbak, melankolis, terus kemudian jadi ibarat kayak misalnya judulnya bawang merah, bawang putih itu mungkin jadi yang bawang merah ya, Mbak, ya? Atau yang bawang putih, Mbak? Ya. Nah, cara lainnya adalah ini, melukiskan melalui reaksi tokoh yang lain. Melalui reaksi tokoh yang lain itu misalnya begini, jadi, si pengarang ini ingin menunjukkan bahwasanya suatu tokoh utama itu, ini, melalui bagaimana tokoh-tokoh lain memandang dia. Jadi misalnya kayak tadi bawang merah, bawang putih, yang bawang merah tadi, sesungguhnya kan ini ya, yang kurang baik gitu ya, tetapi dalam cerita tadi ini, apa, diperlakukannya seperti apa. Sebaliknya yang tadi itu bawang putih juga seperti itu ya, intinya adalah perlakuan tokoh-tokoh yang lainnya terhadap dia gitu ya. Atau ini yang keempat, atau dilukiskan melalui keadaan sekelilingnya. Jadi misal iya iya, bawang putih ya, oke. Bawang putih sekarang sekilo berapa ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi misalnya begini. Oke, 12.000 ya, Mbak. Oh, 6.000, oh separuhnya. Oh ya. Oke, lanjut ya. Nah, atau si pengarang ini melukiskan keadaan sekelilingnya. Jadi misalnya begini, ada yang seseorang yang tokoh yang rajin gitu ya, yang dia itu kutu buku, maka di kamarnya dalam ilustrasi kamarnya tentunya rapi, tertata gitu ya, dan semuanya serba teratur gitu ya. Tapi berbeda misalnya kalau si tokohnya itu yang diceritakan dalam sebuah drama itu tadi ini seseorang yang pemalas, terus kemudian seseorang yang amburadul gitu ya, maka tampak dari rumahnya, dari halamannya, pakaiannya gitu ya. Jadi ini cara-caranya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari sini. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke resensi novel ya. Ada yang sudah pernah tahu namanya resensi? Ini contohnya. Jadi kalau Anda pernah membaca buku, oh iya, Mbak Nur, silakan silakan bertanya. Sebenarnya cara menghidupkan ininya gimana ya? Saya coba kok nggak bisa. Bisa ya. Ya silakan Mbak Nur, silakan Anda tulis. Sudah saya klik gambar mic tapi tidak bisa. Karena Mbak Nur tidak pakai ini, tidak pakai headset. Ya, ini tulisannya seperti itu. Tokoh utama itu apa namanya? Tokoh utama ya, tokoh utama sebenarnya Mbak, hanya tokoh utama kalau yang jahat namanya antagonis, yang protagonis seperti itu. Itu berdasarkan ininya, apa jenis-jenis karakternya.
Karena kalau, kaitannya dengan tokoh-tokoh ya, ada tokoh pemeran utama, tokoh pemeran pembantu gitu ya. Nanti di bahasan drama yang berikut-berikutnya lagi masih ada, Mbak. Ya, jadi, tokoh utama itu setahu saya, tokoh utama ya sebutannya itu berdasarkan itu tadi, kalau dia berperan sebagai yang baik, maka protagonis, antagonis, seperti itu. Ya, yang buruk seperti itu tadi ya. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya untuk yang berikutnya. Mas Natswa, kenapa nggak bisa dengar suaranya? Ya, ya antagonis. Itu berdasarkan peranannya, Mbak. Antagonis, yang peran yang ini, yang jahat, protagonis, yang baik atau yang bagaimana ya, itu berdasarkan jenis ininya, jenis peranannya. Nanti ini kita bahas kalau ada tatap muka berikutnya lagi yang memerankan tentang drama ya, Mbak Nur ya. Oke. Nah, saya lanjutkan mengenai resensi. Resensi itu seperti ini tampaknya ya. Jadi kalau pernah Anda membaca koran, pernah Anda membaca ini majalah, khususnya di koran nih yang ada begini resensi. Nah, sebenarnya resensi itu apa gitu ya. Nah, ini ya resensi juga sering ya, pernah ya? Ada yang pernah melihat begini ya? Resensi. Resensi itu sesungguhnya adalah penilaian. Penilaian terhadap sebuah karya. Jadi, karya apa saja yang bisa dinilai itu bisa macam-macam, buku, seni, film, drama, ya, atau buku, novel, atau, drama atau lainnya ya. Tapi yang jelas ketika menilai itu adalah apa yang ditulis di sana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, serta informasi ringkasnya ya, informasi ringkas yang mau disampaikan. Jadi dengan resensi itu tujuannya adalah membantu pembaca untuk memilih suatu bahan bacaan. Sehingga pada akhirnya pembaca bisa menentukan, oh ini penting, ini tidak. Jadi kita tidak perlu membaca isinya dulu satu buku dulu, baru kemudian memilih buku itu, tetapi kita bisa memilih buku itu melalui pertimbangan dari penilai, yaitu yang melalui resensi, ya, melalui resensi tadi. Ya, jadi dengan adanya seperti ini, kita misalnya kita tertarik untuk memberi buku ini, membeli sebuah novel karangannya ini apa Andrea Hirata ya, misalnya yang contoh yang lalu itu adalah contohnya misalnya Laskar Pelangi. Nah, ini Laskar Pelangi sebenarnya bagus nggak sih? Isinya apa sih? Nah, itu bisa kita baca dari resensinya ya. Jadi ada yang pihak penulis itu sudah membaca terlebih dahulu kemudian menyampaikan ringkasannya, kelebihannya begini, kekurangannya begini, kemudian alur cerita singkatnya begini ya, sehingga itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dari pembaca untuk memutuskan membeli atau tidak atau jadi membaca atau tidak ya, seperti itu. Nah, kita pun bisa untuk menulis resensi ya. Caranya bagaimana? Nah, ini. Jelaskan dulu buku yang mau diresensi, buku, novel atau karya yang mau diresensi tadi selengkap mungkin ya. Jenisnya apa, judulnya siapa, judulnya apa, nama pengarangnya siapa, nama penerbit, tahun cetak dan lain-lainnya. Kemudian setelah menjelaskan identitas buku, uh, tulislah atau ungkapkanlah sinopsis atau ikhtisar atau ringkasan ya. Ringkasan dari buku atau karya sastra yang mau diresensi tadi gitu. Serta tuliskan hal-hal menarik. Ya, jadi hal-hal menariknya itu sebaiknya di awal resensi gitu ya. Jadi untuk memancing pembaca agar tertarik gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya ditinjau dari
unsur-unsur karya sastra, baik unsur intrinsiknya, ini khususnya unsur intrinsiknya ini, ya. Isi, tema, latar, alur, perwatakan, sudut pandang, ini semuanya masih ingat ya unsur-unsur intrinsik sebuah karya sastra. Kemudian kelebihan-kelemahan penggunaan bahasa serta di endingnya ada kesimpulan. Kesimpulan akhir bahwasanya yang buku yang telah diresensi tadi seperti apa akhirnya gitu. Ya. Nah, ini rangkumannya ya. Kesimpulan dari bab pelajaran yang keempat ini adalah tadi membaca intensif tadi, membaca dengan seksama yang tujuannya adalah untuk menelaah serta memahami isi bacaan. Jadi kalau kita membaca tapi tidak tahu isinya, berarti kita belum melakukan kegiatan membaca intensif ya. Yang kedua, ketika berwawancara kita cermati jawaban narasumber ya. Kemudian kita ringkas ya dan kita simpulkan informasi yang kita perlukan itu apa gitu. Kemudian teks drama. Teks drama tadi harus sesuai dengan isi teks, karakternya serta jelas pengucapannya. Jadi ketika memerankan ini semua harus kita pahami. Resensi adalah pertimbangan atau penilaian kelemahan dan keunggulan sebuah buku atau sebuah novel atau sebuah karya sastra ya. Baik, ada pertanyaan untuk pelajaran yang keempat ini sebelum kita masuk ke pelajaran kelima. Kita masuk pelajaran 5 dulu baru nanti kita akan bahas soal-soal ya. Nah, saya lanjutkan ya. Di pelajaran kelima ini sekarang berarti yang datang 14 ya. Oke. Mbak Dewi Hasanah. Mbak Dewi Hasanah ini nama aslinya pun Mbak Dewi Hasanah ya, nggak punya nama alias. Kalau Intan 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 Surya, Intan Surya siapa ya nama aliasnya? Mbak Kodrat Wahyu, Mbak Karmila? Ya, suara saya habis hilang ya. Mbak Rin Airin Kodrat Wahyu. Oh gitu, Mbak Rin Airin. Mbak Karmila? Ya, mohon maaf ternyata barusan hilang koneksinya. Ya, Mbak Karmila siapa nama aliasnya? Mila Karmila. Oke. Baik ya, saya lanjutkan untuk yang di pelajaran yang kelima ini kembali ya di sini ada mengembangkan paragraf tapi yang bersifat pertanyaan pengulangan dan proses kemudian wawancara lagi sama menulis surat kuasa ya jadi 3 ini surat kuasa. Oke, nah ini yang pertama ya pola pengembangan paragraf sama kayak tadi tapi kalau yang tadi kan ini apa yang sebelumnya isinya contoh
contoh atau ilustrasi ya. Terus kemudian apa lagi tadi? Paragraf definisi sama paragraf perbandingan ya. Sekarang paragraf pertanyaan, perulangan dan proses. Sama. Ini apa? Ditinjau dari apa? Ditinjau dari isi ininya, kalimatnya ya. Isi kalimat yang ada dalam paragraf tadi ya. Oke. Pertanyaan berarti pasti di situ nanti dalam paragraf tadi ada sebuah pertanyaan yang ingin ditegaskan di sana. Kalau namanya perulangan berarti mengulang-ulang bagian kalimat yang dianggap penting. Sudah ganti nih Mbak, sudah ganti ini yang tatap muka atau pelajaran yang kelima. Ya, tapi subbahasannya masih hampir sama ya, masih hampir sama yaitu pola pengembangan paragraf. Saya mengikuti topik yang ada di modul ya. Saya mengikuti topik yang ada di modul sehingga sistemnya adalah sistem ini sequence ya, urutan sesuai dengan yang ada di modul ya. Saya lanjutkan. Ah, gitu. Masih resensi ya, Mbak ya. Baik. Tadi memang sempat ada gangguan, Mbak. Sekarang sudahkah ini? Sudahkah masuk di yang slide ini, Mbak? Saya lanjutkan ya. Nah, paragraf pertanyaan itu artinya adalah dalam paragraf tadi berisi pertanyaan yang kemudian ini di kalimat-kalimat penjelasnya itu berisi ini jawabannya gitu ya. Ya, sudah kependudukan sekarang. Sudah topik 5. Ya, jadi saya ulangi ya. Kita sudah berada di pelajaran kelima ya. Ada 3 subbahasan, pengembangan paragraf, terus kemudian wawancara dan surat kuasa ya. Oke. Ya, sekarang mulai dulu yang pertama, pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya, siapa Osama bin Laden itu? Nah, ini berarti sebenarnya istilahnya paragraf ini berisi mengenai pertanyaan ya, yang kemudian di kalimat-kalimat penjelasnya itu berisi penjelas atau jawaban dari pertanyaan itu gitu. Ya, jadi pertanyaan, maka ini jawabannya. Oh, ternyata Osama bin Laden itu bangsa Arab, anak pengusaha, politisi Muslim, terus kemudian yang dia begini, begini, begini. Nah, gitu ya. Ya, suara saya apakah masih bisa didengar? Iya, terima kasih Mbak Cencu, Mbak Neng, ya Mbak Gadis. Baik, itu tadi yang pertanyaan ya. Nanti tolong dilihat perbedaannya apa. Sekarang yang perulangan, paragraf perulangan. Paragraf perulangan itu dalam sebuah paragraf ada mengulang kata-kata atau kelompok kata yang sifatnya adalah menegaskan atau mengulang hal-hal yang bersifat penting gitu ya. Nah, ini ngomong dalam contoh ini, ada hubungan yang kuat antara makan, hidup, dan berpikir. Nah, perlu makan, makan untuk hidup. Nah, ini mengulang kata-kata makan aja bolak-balik ya. Itu namanya kalimat perulangan yang sifatnya adalah untuk mempertegas atau untuk memperkuat atau untuk menegaskan hal-hal penting ya, gitu. Sekarang yang proses. Yang proses itu adalah dalam sebuah paragraf itu berisi mengenai ini ya, kronologis atau proses berjalannya sebuah sesuatu hal. Nah, gitu ya. Misalnya gini, oh dari pemegang saham itu kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, itu berarti proses. Ya, cerita mengenai proses ya. Jadi kira-kira dari contoh-contoh ini, pola pengembangan paragraf pertanyaan, perulangan proses, ini paragraf ditinjau dari apanya ya kira-kira?
jenis paragraf ditinjau dari apanya ya kira-kira? Dari lebih ke arah pola ya, lebih ke arah pola dan juga ada informasinya juga iya, tapi lebih ke arah alur alur serta jenis isi ya, alur serta jenis isi atau informasi yang ada di dalam paragraf itu ya. Oke, baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Yang kedua, ini sudah sub yang kedua, 5.2, yaitu wawancara. Wawancara atau interview. Karena interview itu bahasa asing, sehingga kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia harus kita cetak miring, ya, gitu. Oke, wawancara adalah ini sebuah kegiatan tanya jawab, orang yang diwawancarai namanya narasumber gitu ya. Nah, ini hal-hal yang dilakukan sebelum wawancara. Ketika sebelum wawancara, kita itu harus tahu dulu temanya apa yang mau kita wawancara, siapa yang mau dimintai informasi, hal-hal apa yang akan ditanya, daftar pertanyaannya gitu ya. Terus kemudian meminta izin, sopan santun dan hindari pertanyaan yang bersifat memojokkan atau menyinggung. Jadi kalau kita melakukan wawancara tapi seperti menginterogasi ya, seperti kayak memojokkan itu juga tidak baik, tidak etik, tidak etis ya, gitu. Sehingga ada etika-etika tertentu yang harus dipegang sebagai pewawancara gitu ya. Meskipun berbicara hal-hal yang privat atau yang pribadi, nggak boleh yang kemudian seperti kita itu ini seperti kayak mau menghakimi ya, seperti itu nggak boleh ya. Itu namanya etikanya dalam wawancara ya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang kita harus siapkan sebelum wawancara. Bolehkah dalam wawancara kita memegang pertanyaan, daftar pertanyaan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gimana? Boleh enggak kita dalam wawancara itu memegang pertanyaan? Boleh, ya. Bagaimana caranya kita memegangnya? Apakah kemudian seperti membaca gitu? Mungkin sifatnya adalah hanya untuk panduan ya, panduan tetapi kita tidak serta-merta menunjukkan kertas itu di depan yang kita tanya ya. Jadi ada yang ini tidak tegas, ada yang ini ya sedikit hanya untuk ditaruh di depan gitu ya, di depan si pewawancara seperti itu. Oke. Nah, saat pelaksanaan wawancara, saat melakukan wawancara ini diupayakan agar suasananya tidak kaku, ya, tidak tegang, tetapi seorang pewawancara itu harus memiliki sikap-sikap seperti ini, netral, ya. Artinya adalah pewawancara tidak menggiring atau tidak menyatakan tidak setuju atau setuju terhadap apa yang informasi yang disampaikan, ya. Namanya pewawancara harus netral, ramah, adil dan hindari ketegangan. Artinya adil itu jika misalnya di situ yang diwawancarai lebih dari 2 orang, 3 orang, jangan yang ditanya si A terus atau si B terus ya, tapi ya merata gitu ya. Kemudian hindari ketegangan ya. Jadi misalnya kalau misalnya si yang wawancara itu, yang diwawancara itu sepertinya kok agak-agak pertanyaannya sedikit ini ya sedikit agak sulit dijawab, maka si pewawancara harus bisa menetralisir, harus bisa mengurangi ketegangannya dengan hal-hal tertentu, ya. Baik, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan saat wawancara. Nah, ketika setelah wawancara, ya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menulis laporan hasil wawancara ya. Jadi menulis laporan hasil wawancara itu tadi bentuknya macam-macam ya. Yang pertama ada yang dalam bentuk aslinya yaitu dialog. Artinya dialog itu tanya jawab gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk aslinya itu berarti T.2 ya, J.2 gitu ya, itu dari bentuk aslinya gitu. Terus kemudian atau yang sudah dalam bentuk uraian. Bentuk uraian itu berarti tidak lagi dalam struktur tanya jawab tidak, tapi sudah dalam bentuk ini ya cerita atau narasi begitu. Atau dua-duanya ada dialog dan ada uraian ya.
Jadi kalau yang berupa naratif ini lebih ke arah ini ya, sudah berupa ringkasan yang atau istilahnya adalah tidak lagi menunjukkan pertanyaan dan jawaban, tapi semuanya sudah berupa mengalir kayak contoh-contoh paragraf yang tadi itu loh ya. Jadi sudah dalam bentuk seperti ini, sudah dalam bentuk, nah seperti ini ya, itu yang naratif. Oke, jadi setelah wawancara kita tidak bisa membiarkan langsung meletakkan hasil wawancara tadi atau proses rekaman wawancara tadi, tapi kita harus mengolahnya. Mengolahnya untuk bisa kita olah, kita sajikan dulu. Sajikannya dalam bentuk ini, dialog, uraian atau gabungan dialog dan uraian ya, seperti itu. Oke, Mas Najwa. Ya, nanti kira-kira di ini ya, dicari penyebabnya ya. Kira-kira kenapa nggak bisa dengar ini? Apakah pengaturan dari alat audio di Mas Najwa atau di Wizik kita ya? Iya, ada-ada aja ini teman-temannya ini ya, Mas ya. Oke. Nah, ini bagian terakhir dari yang bagian tatap muka yang atau istilahnya pelajaran kelima ya, menulis surat kuasa ya. Ada yang pernah menulis surat kuasa? Ada yang pernah menulis surat kuasa? Mengkuasakan apa kira-kira? Kayak misalnya begini, Mbak-mbak sama Mas-mas kan posisi sedang di Taiwan ya. Sementara ya Mas Natma pernah nulis surat kuasa apa Mas? Sementara ada ijazah kita itu di Indonesia ya. Mm-mm. Terus kita minta untuk mengambilkan. Nah, kita kan nggak mungkin datang ke sana, tetapi kita bisa mewakilkan seseorang yang kita percaya atau yang kita mintai bantuan tadi untuk mengambilkan, tetapi dengan kita bekali surat kuasa, ya seperti itu. Nah, karena ini penting dan nanti juga sering kita akan lakukan karena berkaitan dengan hal-hal yang penting ya, sehingga kita perlu tahu. Ya, betul. Untuk mengambilkan dokumen, untuk menyimpankan dokumen atau mengambilkan uang dari bank dan lain-lain ya. Itu. Jadi prinsipnya surat kuasa itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya adalah berupa surat resmi yang berisi pelimpahan kekuasaan atau pelimpahan kuasa atau wewenang. Jadi melimpahkan wewenang kepada pihak lain untuk apa? Untuk apa? Mengurusi, menyelesaikan, merundingkan dan bertindak sebagai orang yang beri kuasa dan ada yang diberi kuasa. Gitu. Jadi minimal butuh berapa orang ini dalam surat kuasa ini? Ya Mbak Nur, kalau belum pernah ini nanti kita ajari Mbak. Minimal ada dua belah pihak ya. Pihak pertama yaitu pihak yang memberikan kuasa, pihak kedua itu adalah pihak yang diberi kuasa. Sebenarnya hanya dua pihak minimal yang terlibat dalam surat kuasa ini. Mbak Gadis, kalau 3 orang siapa satu laginya? Saksi, oke, oke. Saksi jika perlu ya, saksi jika perlu. Tetapi secara umum ini ada dua belah pihak, pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Saksi ini nanti relatif kayak seperti surat perjanjian, Mbak. Kalau surat perjanjian itu memang ada perlu saksi, tetapi kalau surat kuasa itu sesungguhnya ya, benarnya itu adalah dua belah pihak itu tadi, yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa. Nah, dalam surat kuasa itu
harus disebutkan batas-batas, pelimpahan wewenangnya sebatas apa. Kalau hanya disuruh mengurus, ya hanya mengurus saja, menyelesaikan ya menyelesaikan, mengambil ya hanya mengambilkan gitu ya. Sehingga nanti ini harus diberi penegasan agar tidak terjadi salah paham gitu, antara yang penerima kuasa dan yang memberi kuasa. Dan kalau sudah selesai tugas yang dikuasakan itu, ya sudah tidak ada kelanjutannya lagi gitu ya. Jadi, tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini contohnya. Ya, contohnya adalah begini. Judulnya surat kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama ini, dan memberikan kuasa kepada ini untuk mengambil uang gitu ya. Jadi pihak pertama ini adalah pihak yang memberikan kuasa, yang ini yang diberi kuasa. Nah, jadi penerima dan pemberi ya. Jadi pihak pertama itu adalah pemberi kuasa dan yang pihak kedua adalah penerima kuasa. Ya, sehingga di sini adalah yang tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jadi saksi relatif tidak terlibat di sini. Saksi itu lebih ke arah surat yang berupa ini surat perjanjian, surat akta jual beli seperti itu. Surat perjanjian notaris itu pakai saksi. Tetapi kalau surat kuasa relatif ini tidak, dalam unsur-unsurnya adalah itu, ya. Nah, ketika membuat surat kuasa, sesungguhnya apa saja yang perlu kita tuliskan di sana? Surat kuasa ada judulnya, ya. Ada bagian pembuka, berisi pernyataan yang beri kuasa, terus kemudian identitas, bagian isi, dan bagian yang diberikan kuasa, serta penutup, ya. Jadi ini kop bila perlu. Ini jika ada kopnya. Tapi jika tidak, itu langsung ke sini surat kuasa ya judulnya. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nama ini ya. Kemudian boleh diperjelas dia siapa, untuk memberikan kuasa kepada siapa gitu ya. Ada beberapa model ya. Ada yang isinya tertulis di antara ini di tengah sebelum dan setelah ya. Ada yang isinya adalah seperti sebelumnya. Namun yang paling umum adalah yang ini ya. Tulislah dulu pihak pertama dan pihak kedua, kemudian isinya, kemudian penutup, kemudian nama tempat tanggal yang memberikan kuasa dan yang diberikan kuasa, ya itu yang sering. Ya ini yang paling contoh yang paling umum, ya sehingga ini dalam memberikan surat kuasa, ini misalnya ya, nah. Ini kalau yang misalnya dalam contoh ini adalah surat resmi dari Dinas Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan ya, yang memberikan kuasa kepada salah satu tenaga pelaksananya untuk apa? Untuk mengambil SK kenaikan pangkat ya, gitu ya. Sehingga hal-hal yang diamanahkan di sini itu adalah hal-hal yang bersifat penting ya, yang penting dan yang penting dan yang sifatnya adalah hal-hal yang bersifat ini ya, sangat urgent dan sangat 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 tingkat kepentingannya itu tinggi sekali gitu. Jadi tidak sembarangan. Ketika kita memilih orang yang mau diberikan kuasa pun tidak sembarangan ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Apakah masih bisa didengar suara saya? Ya. Ada jangka waktunya enggak? Di sini sesungguhnya sifat
sifat dari hal-hal yang diamanahkan atau hal-hal yang dikuasakan itu bersifat hal-hal yang bersifat ini Mbak, yang insidental dan tidak berulang. Umumnya gitu. Jadi sekali kita mengambilkan sudah gitu, tapi tidak adalah berikutnya ngambilkan lagi tidak. Jadi hanya ber apa ber istilahnya dipakai untuk sekali itu gitu ya. Jadi jangka waktunya relatif pendek. Jadi kayak kayak dalam contoh ini ya, dia diminta si pemberi kuasa ini memerintahkan kepada Pak Sodikin ini untuk mengambil SK kenaikan pangkat. Pada saat kapan? Ya begitu dia sudah mengambil selesai maka ini tuntas tugasnya gitu ya. Jadi kalau yang misalnya ada jangka waktu itu umumnya adalah bukan berupa surat kuasa ya. Jadi relatif surat kuasa ini penekanannya adalah hal-hal yang bersifat insidental dan tidak berulang gitu ya Mbak Citra ya. Jadi kalau misalnya mengkuasakan surat kuasa buat ngeprint uang yang saya kirim ya. Ya, buat ngeprint. Oke. Begini Mbak, ngeprintnya ini kepada siapa? Atau istilahnya kepada pihak bank atau tidak? Kepada pihak tertentu atau tidak? Kadangkala begini, untuk satu urusan itu membutuhkan satu kali surat kuasa, kemudian tidak bisa berulang lagi. Ya, jadi begitu nanti Mbak sifatnya kalau ngeprint ya, jadi tingkat urgensinya yang dilihat ya, tingkat substansinya. Kalau sifatnya ngeprint itu kan tidak berarti tingkat kepentingannya tidak mengambil uang, tidak seperti mengambil deposito ya. Seperti itu nampaknya ini apa untuk pengulangan masih memungkinkan untuk diizinkan ya. Tetapi jika misalnya nanti Mbak memberikan kuasa untuk mengambil uang, nah itu yang tidak bisa berulang, Mbak, gitu. Jadi dilihat juga dari substansinya. Ya, gitu ya, Mbak. Terima kasih. Jadi untuk yang membuat surat kuasa ini juga nanti kita ada latihannya ya. Karena mengingat memang penting sekali untuk kita membuat surat kuasa ini ya, apalagi kita dalam posisi jarak jauh dengan keluarga misalnya, sementara banyak hal-hal yang masih ada di Indonesia, maka surat kuasa ini bisa mewakili kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Ya, ini nanti latihannya di sini atau boleh bebas, wes terserah ya. Jadi nanti ini menjadi tabungan untuk nilai Anda ketika misalnya nilainya kurang bagus nantinya. Tapi saya berharap nilainya bagus-bagus ya. Tetapi ini tetap untuk menjadi latihan 2 minggu lagi ya deadline-nya. Jadi tanggal 30 itu deadline yang untuk memo yang kemarin ya. Jika mau diperpanjang sampai dengan akhir sebelum UTS. Ini pun saya berikan waktu deadline 2 minggu juga ya. Seperti yang kemarin difoto kemudian dikirimkan ke FB saya di inbox ya. Untuk reviewnya akan saya review setiap kali deadline-nya berakhir ya. Jadi misalnya untuk yang memo besok, yang memo itu kan deadline-nya tanggal 30. Jadi persis setelah tanggal 30, jadi tatap muka kita selanjutnya adalah tanggal 6 Januari, maka di tanggal 6 Januari itu akan saya review mengenai penugasan memo itu ya. Oke. Untuk selanjutnya yang untuk surat kuasa pun ini seperti itu polanya ya. Jadi ini silakan dibuat, boleh topiknya ini atau sesuai dengan kebutuhan Anda, boleh ya. Yang jelas dengan unsur-unsur yang itu tadi ya. Bu, UTS-nya di TTM kah? Maksudnya TTM maksudnya gimana, Mbak? Oh, gitu. Sepertinya online, Mbak. Ya, sepertinya online. Untuk bahasa Indonesia, kata Mbak Leni online. Ya, jadi nanti saya siapkan soalnya, kemudian saya unggah, kemudian Anda ini untuk mengerjakan dan pada batas waktunya Anda mengumpulkan lagi kepada saya. Ya, seperti itu.
Ya, baik ya. Baik, ini masih ada sisa waktu berapa menit ya? 6 menit. Iya, 6 menit ya. Nah, ini ada latihan soal. Yang pertama, surat yang isinya memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan keinginan pemberi wewenang disebut surat apa ya? Surat kuasa. Oke, D ya. Betul. Nomor 2, surat kuasa ini. Yang bertentangan di bawah ini nama memberikan kuasa kepada ini. Kekurangannya apa ya yang belum ada ya? Kecuali. Kekurangan yang di atas disebutkan berikut ini. Kecuali apa ya yang belum ada? E. A. E. B. Cukup variatif nomor 2. Ini sesungguhnya pertanyaannya simple. Hanya ini ada kecualinya. Hati-hati ketika membaca soal begini ya. Di sini ada ini sama ini. Di atas kekurangannya apa? Kekurangannya adalah belum ada apa? Belum ada isinya kan? Nah, betul berarti. Belum ada tanda tangan kan? Betul. Belum ada yang tanda tangan ini, tempat tanggal surat betul. Identitas pemberi dan yang diberi kuasa kan sudah ada. Jadi yang kecualinya adalah E ya. Nomor 3, orang yang diwawancarai dalam kegiatan wawancara disebut apa ya? Narasumber betul ya. Oke, ini nanti butuh waktu untuk membaca. Butuh waktu untuk membaca semua ini ya. Nah, contoh ini. Apa ide pokok paragraf pertama? Paragraf pertama, apa ide pokoknya? Apa ide pokoknya? C. Apa ide pokoknya? Ini ide pokoknya adalah masalah kependudukan, ya, masalah kependudukan, ya. Oke. Baik, waktu kita tersisa 1 menit, 2 menit ya. Saya coba masuk dulu ke yang ini, uji kompetensi kita yang keempat. Nah, ini untuk memahami si bacaan dengan baik dan lengkap akan tepat bila dilakukan dengan kegiatan membaca apa ya? Intensif ya. Tujuan melakukan wawancara adalah menggali informasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab. Ya, baik. Uh, ini saja yang bisa kita uh, diskusikan dalam tatap muka yang sekarang. Ya, nanti lebih lanjut Anda bisa latihan lagi di rumah, ya. Dan terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Untuk yang sudah hadir sekarang jumlahnya 13 atau 14 orang tadi ya. Sampai ketemu tanggal 6 berikutnya ya, karena minggu depan kan waktunya KF ya. Oke, jangan lupa PR-nya jatah 2 minggu lagi dari sekarang ya. Saya tunggu sebisanya Anda untuk membuat, untuk sebagai ini ya, istilahnya nyicil ya, nyicil tabungan nilai ya. Baik. Nanti jika iya, saya tadi sudah jawab semua jadinya ya, karena menunggu Anda ini keburu waktunya habis ya. Nanti bisa kita latihan lagi. PR-nya bikin surat kuasa. Iya, 2 minggu lagi dari sekarang Mbak waktunya. Ya, bisa kayak di foto kayak tadi lagi. Bagi yang belum mengumpulkan memo, silakan dikumpulkan ya.
Nanti reviewnya akan saya bahas di tatap muka berikut-berikutnya lagi ya. Baik itu saja pertemuan kita. Terima kasih ya. Selamat malam untuk semuanya dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.